Di sebuah desa kecil yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota, tinggal seorang pemuda bernama Raffi bersama neneknya, Makminah. Rumah mereka berdiri di tepi kebun bambu yang dikenal warga sebagai tempat angker. Banyak orang berkata, di balik rumpun bambu itu ada makhluk halus yang menjaga. Tapi Raffi tak pernah peduli. Ia, anak yatim, sejak kecil hanya hidup berdua dengan sang nenek yang renta. Hidupnya sederhana, tapi hatinya kuat. Ia selalu berusaha salat 5 waktu dan membantu neneknya dengan penuh kasih. Namun, semuanya berubah sejak malam Jumat Kliwon itu. Saat azan Isya berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Raffi mendengar suara seperti seseorang mengaji dari dalam kebun bambu. Suaranya merdu, dalam, dan menenangkan hati. Tapi anehnya, setiap kali ia mendekat, suara itu menghilang. Beberapa malam berturut-turut, suara itu muncul lagi. Sampai akhirnya, Raffi memberanikan diri untuk menyapa. Assalamualaikum, siapa di sana? Suara itu berhenti, udara terasa berat, daun bambu bergesekan seperti berbisik. Lalu terdengar jawaban lirih, tapi jelas. Waalaikumsalam. Jangan takut, aku bukan musuhmu. Dari balik kegelapan, muncul sosok tinggi berjubah putih. Wajahnya samar, tapi matanya teduh. Aku jin muslim yang tinggal di kebun ini. Aku mendengar doa-doamu, wahai anak muda. Raffi terpaku, tapi rasa takutnya perlahan berganti dengan ketenangan. Berkata bahwa ia diutus menjaga tempat itu sejak berabad-abad lalu. Ia melihat bagaimana Raffi berjuang mengurus neneknya sendirian, dan hatinya tergerak untuk membantu. Sejak malam itu, hal-hal aneh tapi baik mulai terjadi. Setiap kali Raffi pulang dari masjid, hasil panennya sudah dikumpulkan rapi. Air sumur yang biasanya kering, kini tak pernah habis. Bahkan neneknya yang sering sakit mulai membaik. Tapi jin muslim itu selalu berpesan, jangan pernah meminta sesuatu padaku, dan jangan sekalipun berterima kasih berlebihan. Semua pertolongan hanya dari Allah. Raffi menuruti itu. Ia terus beribadah dan hanya sesekali berbicara dengan biasanya di malam-malam hening selepas azan maghrib, saat angin dingin berhembus di antara daun bambu. Namun waktu berjalan, nenek Raffi akhirnya wafat dalam usia tua. Setelah itu, Raffi sering duduk sendirian di teras, menatap kebun bambu yang kini sunyi. Ia merasa kehilangan dua sosok. Pertama neneknya, ia teringat masa waktu bersama. Dan entah kenapa, jin muslim pun tak pernah muncul lagi. Suatu malam, ketika Raffi selesai berdoa, terdengar kembali suara lembut yang dulu dikenalnya. Raffi, tugasku sudah selesai. Kau tak lagi sendiri. Doamu sudah dikabulkan. Kini kau harus berjalan dengan kakimu sendiri. Seketika angin berhembus kencang, dan dari arah kebun bambu, cahaya putih melesat ke langit, lalu menghilang. Sejak malam itu, suara mengaji dari kebun bambu tak pernah terdengar lagi. Tapi setiap kali azan maghrib berkumandang, Raffi selalu merasakan hembusan angin lembut menyentuh wajahnya. Seolah jin muslim itu masih mendoakannya dari dunia yang lain.